Frank Lampard mulai meragukan Chelsea lirik Andriy Shevchenko. Posisi Frank Lampard di kursi pelatih Chelsea semakin tidak nyaman. Hasil pertandingan beberapa pekan terakhir membuat situasinya semakin sulit. Chelsea sedang berada dalam momentum buruk. The Blues kesulitan sejak pertengahan Desember lalu. Mereka takluk 0-1 dari Everton, kalah 1-2 dari Wolves pun dipermalukan Arsenal 1-3. Teranyar Chelsea takluk 1-3 dari Manchester City akhir pekan lalu. Sekarang Chelsea merosot ke peringkat ke-8 klasemen sementara, padahal beberapa pekan lalu mereka sempat ada di papan atas. Isu pemecatan Lampard pun menguat, dia dikabarkan sudah tidak layak menangani tim top Chelsea. Situasi Lampard semakin sulit karena di musim panas lalu dia mendapatkan banyak pemain top dengan total transfer lebih dari 200 juta pounds. Ada Timo Werner, Hakim Ziyech dan kawan-kawan yang seharusnya bisa membuat Chelsea lebih baik. Sayangnya Lampard dianggap gagal memaksimalkan pemain. Pilihan-pilihannya pun mudah dikritik karena terkadang meragukan. Dia dituding terlalu mengandalkan pemain-pemain asli Inggris. Untung bagi Lampard, meski situasinya sulit dan isu pemecatan menguat, pihak klub masih memberikan dukungan penuh. Situasinya tidak ideal untuk pergantian pelatih di pertengahan musim. Meski klub masih mendukung penuh, bukan berarti pemecatan Lampard sudah dicoret sepenuhnya. Opsi itu masih jadi pilihan terakhir jika situasi tidak segera membaik. Menurut Leighton Sport via Express, saat ini petinggi Chelsea Roman Abramovich tengah mengamati perkembangan Andriy Shevchenko yang kini menukangi timnas Ukraina. Shevchenko mulai mencuri perhatian dengan laju apik Ukraina yang jadi juara grup kualifikasi Euro 2020, bahkan mengalahkan Portugal. Tiga pemain Chelsea yang patut dikritik usai dihajar Man City. Chelsea tak berkutik menghadapi gempuran serangan Manchester City pada duel Premier League akhir pekan lalu. The Blues takluk 1-3 di kandang sendiri, kalah level dan kualitas permainan. Chelsea hanya tampil apik pada 15 menit pertama, sisanya pertandingan jadi milik Man City. Frank Lampard pun dikritik karena sejumlah keputusan-keputusannya yang mengundang tanya. Selain itu, ada 3 pemain Chelsea yang juga jadi sasaran kritik. Siapa saja? Kritik kali ini datang dari Gary Neville, analis Premier League. Dia menilai permainan Chelsea kalah level dari Man City, dan itu karena trio gelandang yang bermain buruk. Lampard memainkan trio N'Golo Kante, Mateo Kovacic, dan Mason Mount untuk laga ini. Ketiganya tak mampu meladeni dominasi barisan lini tengah tim tamu. Saya harus mengatakan bahwa barisan lini tengah Kante, Mount, dan Kovacic tampil tidak cukup bagus, bukan Neville kepada Sky Sport. Mereka jauh dari level yang dibutuhkan dalam 20 menit awal. Mereka membiarkan Man City mengontrol pertandingan sepenuhnya. Tak hanya itu, Neville juga menilai bahwa kedua bek sayap Chelsea pun tampil di bawah standar. Baik Ben Chilwell maupun Cesar Azpilicueta tidak cukup baik menghadapi aliran serangan lawan. Chelsea sekarang merosot ke peringkat ke-8 klasemen sementara, kurang dari sebulan setelah mereka berada di puncak Premier League. Nama-nama seperti Mount dan Kante nyaris tak sempat beristirahat, lalu pemain seperti Jorginho dan Kai Havertz tampil belum sesuai harapan. Melihat dari perspektif lain, kesulitan Werner justru bisa jadi kekuatan Chelsea. Kesulitan Timo Werner jadi salah satu masalah Chelsea beberapa pekan terakhir. Werner merupakan salah satu pembelian terbaik The Blues musim panas kemarin, yang sayangnya belum mencapai level terbaiknya sampai sekarang. Tercatat sudah 12 laga dilalui Werner tanpa mencetak gol, padahal dia pernah begitu tajam di RB Leipzig dan sempat tancap gas pada awal musim lalu. Ada beberapa faktor penyebab kesulitan Werner, salah satunya diyakini karena kesalahan Frank Lampard yang terus memainkan Werner di sektor sayap kiri. Werner sejatinya adalah seorang striker sentral, bermain di kiri mungkin menyulitkan baginya. Namun gagasan ini pun dibantah oleh legenda The Blues, Gianfranco Zola. Menurut Zola, benar bahwa Werner lebih baik bermain sebagai striker, tapi itu tergantung pada lawan yang dihadapi Chelsea. Werner adalah tipe pemain yang membutuhkan ruang kosong untuk bergerak.
Masalahnya Chelsea tak selalu mendapatkan kebebasan tersebut. Saya kira Werner punya kualitas yang sangat baik, kualitas luar biasa, tapi menurut saya dia bisa memberikan permainan terbaiknya ketika dia mendapatkan banyak ruang di hadapannya, di mana dia bisa menyerang ruang kosong, kata Zola kepada Talksport. Masalah dengan Chelsea saat ini adalah terlalu banyak menghadapi lawan yang bermain defensif. Ini kasus yang berbeda. Meski sekilas tampak buruk, Zola menilai kasus Werner ini justru bisa jadi kekuatan Chelsea. Artinya, Lampard punya banyak opsi dalam skuadnya, bisa menyesuaikan dengan kekuatan lawan. Lampard hanya butuh waktu lebih. Jadi jika Anda mau memainkan Werner, mungkin tepat menurunkannya di area sayap. Juga saya kira ini tergantung pada Timo untuk bermain efektif ketika ruang geraknya sempit dan bermain sebagai tim. Lanjut Zola. Dikaitkan dengan Juventus, Olivier Giroud bilang begini. Olivier Giroud sedang dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus, menyusul pernyataan yang dilontarkan Andrea Pirlo. Lantas, apa respon pemain Chelsea itu? Juventus kabarnya tengah mengincar Giroud di bursa pemain tahun ini. Pirlo selaku pelatih si nyonya tua mengakui jika timnya membutuhkan sosok striker seperti Giroud. Seperti diketahui, Giroud tampil tajam bersama Chelsea sepanjang musim ini dengan 9 gol dari 15 penampilan. Striker Prancis itu kabarnya sudah mendapat tawaran dari Liga Italia sejak musim panas tahun lalu. Bursa transfer dibuka besok. Kami sudah berdiskusi dengan klub apa yang ingin kami lakukan dan apakah ada peluang. Kami berharap dapat melakukan sesuatu dalam beberapa hari mendatang. Giroud akan berguna, kata Pirlo kepada DAZN. Komentar Pirlo tersebut langsung ditanggapi oleh Giroud tidak lama kemudian. Pemain 34 tahun itu menegaskan jika dirinya masih mau menghormati kontraknya di Chelsea. Kontrak Giroud sendiri di Chelsea berakhir pada Juni 2021. Pemenang Piala Dunia 2018 itu mengaku ingin mengincar gelar bersama The Blues di tahun-tahun terakhirnya di Stamford Bridge. Saya melihat karir saya dalam jangka pendek di Chelsea. Saya memiliki ambisi memenangkan sesuatu di musim ini, kata Giroud dikutip dari Tuttosport. Saya akan menyelesaikan kontrak saya di Chelsea Juni mendatang, bahkan jika di sana masih tersisa 1 tahun lagi. Saya akan melakukan hitung-hitungan pada akhir musim. Demikian kata Olivier Giroud mengenai isu dirinya bakal hengkang ke Juventus.